Materi yang pertama adalah mengenai pengertian asesmen dalam bimbingan konseling karir. Konseling asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Selain itu, asesmen juga dapat diartikan sebagai proses sistematika dalam mengumpulkan data seseorang yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realitas sesuai dengan kenyataan objektif. Asesmen karir mempunyai tujuan yang beragam dan meliputi beragam wilayah yang luas. Asesmen dilakukan untuk menggali dinamika dan faktor penentu yang mendasari munculnya masalah. Hal ini sesuai dengan tujuan asesmen dalam bimbingan dan konseling, yaitu mengumpulkan informasi yang memungkinkan bagi konselor untuk menentukan masalah dan memahami latar belakang serta situasi yang ada pada masalah konseling. Asesmen yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah konseling berlangsung dapat memberi informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi konseli. Dalam prakteknya, asesmen dapat digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan sebuah konseling. Namun, juga dapat digunakan sebagai sebuah terapi untuk menyelesaikan masalah konseli. Pada umumnya, asesmen bimbingan dan konseling dapat dilakukan dalam bentuk laporan diri, performance test, tes psikologis, observasi, wawancara, dan sebagainya. Materi yang selanjutnya adalah mengenai kedudukan asesmen dalam bimbingan konseling karir. Mendengarkan asesmen dalam rangka kerja bimbingan dan konseling memiliki kedudukan strategis, karena posisi sebagai dasar dalam perencanaan program bimbingan dan konseling yang sesuai kebutuhan, di mana kesesuaian program dan gambaran kondisi konseli dan kondisi lingkungannya dapat mendorong pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling. Adapun pelayanan bimbingan dan konseling pada dasarnya bertujuan agar konseli dapat, yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, serta lingkungannya. Yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Guna mencapai tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan. Yang pertama adalah untuk mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Yang kelima, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, lembaga tempat bekerja, dan masyarakat. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya. Dan yang terakhir, mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, dalam bimbingan dan konseling, asesmen mempunyai kedudukan sebagai dasar penetapan program layanan bimbingan dan konseling. Materi yang berikutnya yaitu tujuan asesmen. Tujuan asesmen tentu saja memiliki banyak tujuan sehingga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Asesmen dapat berarti suatu upaya yang dilakukan konselor untuk merumuskan data-data konseling secara tepat, atau dapat juga berarti sebagai upaya konselor menelaah secara mendalam apa yang menyebabkan masalah muncul. Menurut Hockney dan Conried, dalam buku Landasan Bimbingan dan Konseling di Indonesia karangan Lahmudin Lubis, terdapat dua tujuan asesmen, yaitu yang pertama, melancarkan proses pengumpulan informasi, yang kedua,
memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat. Yang ketiga, mengembangkan rencana tindakan yang efektif. Yang keempat, menentukan tepat atau tidaknya konseling menjalani rencana tertentu. Yang kelima, menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan. Yang keenam, meningkatkan wawasan insik mengenai diri konseli. Yang ke-7, mampu menilai lingkungan. Yang ke-8, meningkatkan proses konseli dan diskusi yang lebih berfokus dan relevan. Yang ke-9, mengidentifikasi kemungkinan peristiwa tertentu akan terjadi. Yang ke-10, meningkatkan minat, kemampuan, dan dimensi kepribadian. Yang ke-11, menghasilkan pilihan-pilihan. Yang terakhir, memfasilitasi perencanaan dan pembuatan keputusan. Perlu diketahui bahwa tujuan-tujuan asesmen yang telah disebutkan di atas dapat juga berkembang kepada tujuan lain. Misalnya, adalah melalui asesmen, konselor tertentang untuk mengembangkan keahlian dalam melakukan penilaian yang relevan dengan masalah konseli. Kemampuan dan keahlian seorang konselor akan tampak pada saat ia mampu memberikan penilaian yang benar-benar menggambarkan kondisi konseli yang sebenarnya. Selanjutnya, Conner dan Cormier dalam buku Konseli Profesi yang Menyeluruh karangan Samuel Glading menyebutkan bahwa tujuan asesmen ada 6, yaitu yang pertama, mendapatkan informasi tentang permasalahan yang dipaparkan oleh konseli dan permasalahan lain yang terkait dengannya. Yang kedua, mengenali variabel pengontrol dan pengkontribusian yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Yang ketiga, menentukan apa tujuan dan harapan konseling sebagai hasil dari konseling. Yang keempat, mengumpulkan data dasar yang akan dibandingkan dengan data berikutnya guna menilai dan mengevaluasi kemajuan konseling dan efek dari strategi treatment yang digunakan. Yang kelima, mendidik dan memotivasi konseling dengan membagi sudut pandang konselor mengenai situasi tersebut, meningkatkan penerimaan konseling terhadap treatment dan berkontribusi pada perubahan yang merupakan hasil dari terapi. Yang terakhir, menggunakan informasi yang didapat dari konseling untuk merencanakan cara dan strategi perawatan efektif. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk asesmen dalam bimbingan konseling karir. Asesmen dalam bimbingan dan konseling dibedakan menjadi 2, yaitu asesmen teknis tes dan asesmen teknik non-tes. Berikut penjelasannya. Yang pertama, asesmen teknik tes. Asesmen hanya digunakan untuk sebagai konselor yang telah memiliki sertifikasi untuk menggunakan asesmen teknik tes psikologis. Adapun pengertian asesmen teknik tes telah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya Cronbach menyatakan tes merupakan prosedur sistematis dan membandingkan tingkah laku 2 orang atau lebih. Dan pada tahun 1970-1997, beliau menyempurnakan pengertian tes sebagai prosedur sistematis yang digunakan untuk observasi dan menggambarkan tingkah laku dengan menggunakan bantuan skala angka atau kategori tertentu. Adapun 5 jenis-jenis asesmen teknis sebagai berikut. Yang pertama, tes prestasi. Tes prestasi adalah ukuran tingkat peroleh atau pembelajaran seorang dalam suatu objek atau tugas. Sebagai instrumen pengukuran tes prestasinya sifatnya lebih langsung daripada tes lainnya. Hasil tes tersebut memberikan pada konseli suatu gagasan yang baik mengenai apa yang telah mereka pelajari dalam suatu bidang tertentu dibandingkan dengan apa yang dipelajari orang lain. Yang berikutnya, tes bakat. Tes bakat bisa didefinisikan sebagai sifat yang mencirikan kemampuan individu melakukan performa di wilayah tertentu atau mencapai pembelajaran yang dibutuhkan bagi performa di wilayah tertentu. Ia mengasumsikan suatu kemampuan inherent atau bawaan yang bisa dikembangkan hingga maksimum lewat pembelajaran atau pengalaman tertentu. Secara teoritis, tes bakat adalah untuk mengukur potensi seseorang mencapai aktivitas tertentu akan kemampuan belajar mencapai aktivitas tersebut. Yang berikutnya, tes minat. Tes ini merupakan tes yang mengukur kegiatan atau kesibukan macam apa yang paling disukai seseorang. Asser dan kawan-kawan mengartikan minat dalam 2 hal, yaitu yang pertama sebagai kondisi psikologis yang ditandai dengan pemusatan perhatian terhadap masalah atau aktivitas tertentu, atau sebagai kecenderungan untuk memahami suatu pengalaman yang akan diulang. Yang kedua, sebagai suatu rasa senang yang dihasilkan dari adanya perhatian khusus terhadap suatu aktivitas. Yang keempat, tes kepribadian. Tes kepribadian memiliki banyak sekali pemaknaan dan
Definisinya, konsep kepribadian termasuk yang sulit ditangani secara tepat jika berkaitan dengan pengatasan standar. Karena itu, pengkonstruk tes kepribadian menghadapi tantangan besar, yaitu menentukan apa definisi kepribadian yang akan mereka gunakan dan aspek-aspek apa dari definisi kepribadian yang akan diukur. Namun, secara umum bisa dikatakan kalau dalam terminologi psikometri konvensional, tes kepribadian adalah instrumen untuk mengukur karakteristik, emosi, motivasi, hubungan antar pribadi, dan sikap sesuatu yang dibedakan dari bakat dan keterampilan. Yang selanjutnya yaitu asesmen teknik non-tes. Asesmen teknik non-tes paling banyak digunakan oleh konselor. Prosedur perancangan, pengadministrasian, pengolahan, analisis, dan penafsirannya relatif lebih sederhana sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Jenis asesmen teknik non-tes yaitu yang pertama daftar cek masalah. Daftar cek masalah merupakan daftar cek yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing pengutaran masalah-masalah atau problem-problem yang pernah atau sering dialami seorang individu. DCM ini berfungsi untuk memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah dan sedang dialami, mensistematisasi jenis masalah yang ada pada konseling agar memudahkan analisis dan sintesis dengan cara atau alat lain. Terus menyarankan suatu prioritas program pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan masalah konseling. Nomor 2 itu alat ungkap masalah umum atau disingkat AUMU. Alat ungkap masalah umum merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseling. Para konselor diharapkan memahami dan terlatih dalam pengadministrasiannya sehingga dapat menunjang pelayanan konseling yang akan dilakukannya selama bertugas. Adapun AUM ini dikelompokkan ke dalam sebuah bidang masalah yaitu jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai dan moral, hubungan muda-mudi dan perkawinan, keadaan dan hubungan dalam keluarga, dan waktu senggang. Yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu alat ungkap masalah belajar. Alat ungkap masalah belajar di Indonesia telah digunakan selama 30 tahun terakhir. Adaptasi dari survei Study Habit and Attitude yang dikembangkan Brown dan Holzman versi 1953. Instrumen ini terdiri dari 3 bentuk yaitu SLDP, SLDA, dan PT dengan jumlah item 75 butir. Yang nomor 4 yakni wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik memahami individu dengan cara melakukan komunikasi langsung, face-to-face relation, antara pewawancara, interviewer, dengan yang diwawancari atau interview, untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang individu. Wawancara berfungsi untuk menentukan latar belakang atau faktor penyebab terjadinya masalah yang dialami oleh konseling. Wawancara ini sebenarnya merupakan bagian dari wawancara konseling yang utuh, yaitu mulai dari identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan follow up. Selain itu, wawancara juga berfungsi sebagai untuk memahami berbagai potensi, sikap, perasaan, pikiran, dan pengalaman, harapan, dan masalah konseling, serta memahami potensi dan kondisi lingkungan, baik lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerjanya secara mendalam. Yang nomor 5 yaitu sosiometri. Sosiometri merupakan suatu metode atau teknik untuk memahami individu, terutama untuk
memperoleh data tentang jaringan hubungan sosial antar individu dalam suatu kelompok berdasarkan preferensi pribadi antar anggota-anggota kelompok. Selanjutnya yang terakhir yakni observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara indrawi yang direncanakan sistematis dan hasilnya dicatat serta dimaknai atau diinterpretasikan dalam rangka memperoleh pemahaman tentang subjek yang diamati. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi memiliki nilai yang pertama, memberikan informasi yang tidak mungkin didapatkan melalui teknik lain. Dua, memberikan tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain. Tiga, dapat menjaring tingkah laku nyata bila sebelumnya tidak diketahui. 4. Pengamatan secara selektif. 5. Pengamatan mendorong pengembangan subjektif pengamatan. Konselor harus memiliki kriteria spesifik untuk melakukan observasi. Hal ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kriteria spesifik yang akan mengarahkan pada kita apa yang akan diamati. Observasi harus dilakukan pada beberapa periode waktu. Semakin lama dan semakin sering dilakukan akan memantapkan reliabilitas hasil pengamatan. Objek pengamatan harus diamati pada situasi berbeda dan situasi natural. Saat pengamat tidak boleh hanya fokus pada konseling dengan mengabaikan berbagai kondisi interaksi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkah lakunya.